Dalam bahasa Bali, suku Bali yang disebut anak Bali, Wong Bali, atau Krama Bali merupakan suku bangsa mayoritas yang menetap di Pulau Bali. Namun demikian, masyarakat suku ini juga tersebar di berbagai wilayah seperti Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Lampung, Bengkulu, serta wilayah penempatan transmigrasi asal Bali lainnya. Suku Bali terbagi menjadi beberapa suku, yaitu suku Bali Aga, suku Bali Majapahit, suku Bali, suku Nyama Selam, suku Laluan. Kepulauan Nusa Tenggara terdiri dari 2 provinsi, yakni Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki pulau-pulau besar, seperti Pulau Sumba, Pulau Folders, Pulau Alor, dan Pulau Lembata. Suku Nusa Tenggara terbagi menjadi beberapa suku, yaitu suku Sasak, suku Bayan, suku Sumbawa, suku Mbojo, dan suku Donggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pasha Gari Putri Gunawan dari kelas S3D dengan NPM 202246500697. Di sini saya akan menyampaikan sinopsis tentang Putri Mandalika Nyale. Putri Mandalika seorang putri dari pasangan Raja Tonjang dan Dewi Suranting. Raja ini terkenal kebijakannya karena mereka hidup makmur. Saat tumbuh dewasa, Putri Mandalika menjadi gadis yang cantik dan memesona. Kecantikannya tersebar ke seluruh Lombok, sehingga pangeran-pangeran dari berbagai kerajaan seperti Kerajaan Johor, Kerajaan Lipur, Kerajaan Pane, Kerajaan Kuripan, bahkan Kerajaan Meru berniat untuk mempersuntingnya. Mengetahui hal ini, Putri Mandalika menjadi gusar dan ia takut jika ia memilih salah satu dari antara mereka akan menjadi perpecahan dan pertempuran di Bumi Sasak. Bahkan ada beberapa kerajaan yang memasang senggeger agar sang putri jatuh hati kepada salah satu dari mereka. Akhirnya Putri Mandalika memutuskan untuk mengundang semua pangeran dan rakyat mereka untuk bertemu di pantai Kuta Lombok pada tanggal 20 bulan 10. Menurut perhitungan bulan Sasaknya itu sebelum subuh tepatnya. Undangan tersebut disambut oleh seluruh pangeran dan beserta rakyatnya. Setelah beberapa saat kemudian, Putri Mandalika muncul dengan diusung prajurit-prajurit yang menjaganya. Kemudian dia berhenti dan berdiri di batu pinggir pantai setelah mengatakan niatnya bahwa ia menerima seluruh pangeran dan rakyatnya. Akhirnya sang putri pun meloncat ke dalam laut. Seluruh rakyat mencarinya tetapi tidak ada yang menemukannya. Tetapi beberapa saat kemudian muncullah sekumpulan cacing warna-warni yang menurut masyarakat dipercaya sebagai jelmaan Putri Mandalika. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Miriana ingin melanjutkan presentasi tentang unsur dan kebudayaan cerita Putri Mandalika. Nilai yang terkandung dalam unsur kebudayaan yaitu harapan masyarakat suku Sasak tentang hal-hal yang lebih baik dan sesuatu yang dapat diagungkan oleh sebagian besar anggota masyarakat Lombok sebagai suatu sistem etika. Kisah kesabaran, pengorbanan karena Putri Mandalika yang rela mengorbankan dirinya untuk kesejahteraan masyarakat. Segala sesuatu dalam hidup ini diukur hanya sebatas materi, sehingga nilai-nilai moral seperti tolong-menolong, gotong royong, dan kebersamaan seakan memudar. Mengungkapkan unsur budaya yang terkandung dalam tradisi Bau Nyale, yaitu yang pertama ada nilai spiritual atau nilai ketuhanan, yang kedua ada nilai integrasi atau sebuah pembaharuan, yang ketiga ada nilai solidaritas. Nilai-nilai budaya yang terkandung dalam tradisi Bau Nyale yang telah terkandung dalam Putri Mandalika telah dibuat naskah lontar Sasak seperti 1. Naskah lontar Kotaragama. Naskah ini lebih kepada mengamanatkan bahwa bagi seorang perempuan yang memiliki kepribadian yang utuh, memiliki sopan santun dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Yang kedua ada naskah lontar Rengganis, mengamanatkan tentang seseorang perempuan tidak boleh mangkir dari janjinya. Yang ketiga ada naskah lontar Megantara, mengamanatkan bahwa perempuan Sasak harus pemberani. Kemudian akan dilanjutkan oleh anggota tim saya. Terima kasih.
Hai, perkenalkan nama saya Mentari Arsananti dengan NPM 202246500592, mahasiswi di KAFI kelas S3D sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur dan kebudayaan dari cerita rakyat yang bernama Putri Mandalika. Putri Mandalika sendiri merupakan cerita rakyat yang berasal dari Nusa Tenggara Barat. Nama Mandalika sendiri itu dikenal sebagai nama sirkuit internasional yang berlokasi di Pulau Lombok seperti digambar di bawah ini. Itu bernama Pertamina Mandalika International Circuit. Sirkuit ini sendiri dikatakan atau dikenal sebagai destinasi wisata otomotif yang paling eksotis di dunia. Nama Mandalika itu sendiri dikenang sebagai bagian dari upacara adat Tahunan Bau Nyale, yang juga menjadi festival pariwisata saat ini di Lombok. Artinya upacara bau nyale itu artinya bau adalah menangkap, nyale sendiri itu adalah cacing laut, yaitu menangkap cacing laut. Dan cacing laut ini sendiri itu merupakan jelmaan Putri Mandalika yang biasanya ditemui juga di dalam lubang-lubang karang. Nah, saya akan menjelaskan unsur-unsur kebudayaan yang terdapat dalam cerita rakyat Putri Mandalika, yaitu berupa nilai-nilai didaktis seperti nilai moral, nilai sosial, dan juga nilai budaya. Salah satunya nilai budaya yang terdapat di dalam cerita rakyat Putri Mandalika sendiri yaitu adanya upacara Bau Nyale yang telah menjadi salah satu dari daya tarik budaya yang ditunggu oleh seluruh para wisatawan mancanegara. Pemerintah Lombok sendiri itu menjadikan upacara adat Bau Nyale sebagai aset budaya yang penyelenggaraannya itu telah menjadi event kegiatan budaya nasional. Nilai yang terpenting dalam upacara adat Bau Nyale ini sendiri yaitu adalah fungsi solidaritas dan juga kebersamaan dalam kelompok masyarakat di masyarakat Lombok itu sendiri, yang terus mereka pertahankan di samping upaya melestarikan nilai-nilai, tradisi, dan budaya juga untuk masyarakat mereka setempat. Cerita di atas juga cerita rakyat Putri Mandalika sendiri juga merupakan unsur pembangunan karena sudah menjadi tradisi masyarakat setempat yang sulit ditinggalkan. Karena mereka meyakini upacara adat Bau Nyale ini itu bisa mendatangkan kesejahteraan bagi mereka yang percaya dan menghargainya, dan juga bisa mendatangkan bahaya bagi mereka yang meremehkannya. Berikut itu penjelasan saya mengenai unsur kebudayaan dari cerita rakyat Putri Mandalika. Terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arafil Belasari dengan NPM 586, menjelaskan tentang unsur kebudayaan pada Putri Mandalika. Legenda Putri Mandalika ini dikenal hampir di seluruh penjuru Pulau Lombok. Meskipun belum ada latar Lombok yang ditemukan mengenai Mandalika, yang legenda tersebut mulai dari Lombok, timur Desa Sakra, Keruak, Jerawu, dan desa-desa Lombok Tengah seperti Ganti, Marong, Kawo, Trawai, Sengkol, Rambitan, Kuta, Pengembur, Ketara, Tanak, Au, dan lain-lain. Pada awalnya memiliki tradisi menangkap nyale. Pada waktu ini, sebagian besar masih meneruskan tradisi tersebut. Sejak menangkap nyale dipopulerkan sebagai kegiatan rekreasi, maka penduduk kota seperti Mataram, Peraya, dan Selong juga datang ikut serta ke lokasi penangkapan nyale. Ada yang ikut menangkap, ada yang hanya ingin tahu, dan ada pula yang sekedar rekreasi. Kemungkinan tradisi ini sudah mulai sejak masa prasejarah, yang dapat dipastikan bahwa tradisi ini sudah berkembang sejak berabad-abad lampau. Bagi petani sendiri, sesuai dengan pengalaman sejak nenek moyang mereka bahwa dengan telah ditangkapnya nyale, musim hujan akan berakhir. Sehingga karena itu air sawah harus dijaga jangan sampai terlanjur kering. Faedah lain dari nyale yang dihubungkan dengan kepercayaan ialah untuk obat tanaman padi, dengan harapan tanaman padi akan terhindar dari segala macam penyakit dan akan tumbuh lebih subur. Juga orang percaya bahwa nyale dapat dijadikan obat, juga dapat menghilangkan penyakit. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rindila Zuhardi Saputra dengan NPM 725. Di sini saya ingin menjelaskan tentang poster Putri Mandalika Nyale yang sudah kami buat. Di sini kami mengusung tema laut, yang dimana ini mengambil referensi terhadap lokasi patung Putri Mandalika Nyale sendiri yang terdapat di pinggiran laut.
Dan juga kami mengambil visual lautnya mulai dari background hingga pemilihan warna seperti warna biru dan sebagainya. Lalu di sini kami menampilkan visual dari patung Putri Mandalika Nyale sendiri yang makin memperkuat para pembaca bahwa ini adalah buku yang menceritakan tentang Putri Mandalika Nyale. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait cerita rakyat Bali dan Nusa Tenggara yang berjudul Putri Mandalika Nyale. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.